Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Miftahul Jannah. Saya adalah dosen dari program studi S1 Manajemen, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya Madura. Saat ini saya memiliki konsentrasi di bidang manajemen pemasaran, sehingga pada kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah manajemen pemasaran 1. Manajemen pemasaran 1 memiliki kode mata kuliah EKM 105. Sebelum mengampu mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengampu mata kuliah prasyarat, yaitu pengantar manajemen dan pengantar bisnis. Mata kuliah manajemen pemasaran 1 juga merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengampu mata kuliah manajemen pemasaran 2. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari terkait teori-teori dalam manajemen pemasaran, termasuk konsep dasar manajemen pemasaran, wawasan pemasaran, hubungan pelanggan, merek yang kuat, penciptaan dan pengiriman nilai, pemasaran yang bertanggung jawab, serta pemasaran secara global. Adapun tujuan dari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran, diantaranya CPL 1, mahasiswa mampu menguasai teori bidang manajemen secara menyeluruh. Dilanjutkan dengan CPL 8, yaitu mahasiswa mampu mengelola organisasi secara etis. Yang terakhir yaitu CPL 9, mahasiswa mampu mengembangkan jiwa entrepreneurial leadership secara berkelanjutan. Sementara itu, capaian pembelajaran kuliah atau CPMK untuk manajemen pemasaran 1 adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menguraikan secara tepat teori-teori dalam studi manajemen pemasaran. Yang kedua yaitu CPMK 2, mahasiswa mampu menunjukkan karakter iman, cerdas, mandiri, serta jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran manajemen pemasaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi diskusi kecil, latihan keterampilan, serta studi kasus melalui pembelajaran secara daring maupun luring. Pada pembelajaran secara daring, mahasiswa dapat mengunduh materi serta mengumpulkan tugas pada platform pembelajaran Google Classroom. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep pemasaran secara aplikatif dan mendalam. Beberapa materi pembelajaran utama yang akan dibahas dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama yaitu mendefinisikan pemasaran, yang kedua mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, kemudian riset pemasaran, yang kelima menciptakan nilai, kepuasan, serta loyalitas pelanggan, yang keenam yaitu menganalisis pasar konsumen, dilanjutkan dengan menganalisis pasar bisnis, kemudian yang kedelapan yaitu mengidentifikasi segmen pasar atau segmentation, dilanjutkan dengan penentuan pasar sasaran atau targeting, kemudian menciptakan ekuitas merek, membentuk positioning merek, dan yang terakhir yaitu menghadapi persaingan. Sementara itu, dalam kriteria penilaian pada mata kuliah ini mencakup partisipasi sebesar 20%, termasuk kehadiran serta partisipasi mahasiswa di kelas. Kemudian penugasan yaitu sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan diakhiri dengan ujian akhir semester sebesar 30%. Jadi, secara keseluruhan, penilaian untuk manajemen pemasaran 1 mencakup berbagai aspek yang saling mendukung untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami teori, menerapkan konsep, serta berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Dengan bobot penilaian yang mencakup partisipasi, penugasan, serta ujian, baik ujian akhir ataupun ujian tengah semester, maka diharapkan mahasiswa dapat menguasai serta mengaplikasikan konsep-konsep manajemen pemasaran secara menyeluruh. Baik, untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran di kelas terkait mata kuliah manajemen pemasaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Saya juga ikut senang sekali ya teman-teman bisa hadir pada kelas pada pagi hari ini di mata kuliah manajemen pemasaran 1. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, akan sangat baik kalau kita mulai perkuliahan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca terlebih dahulu doa kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Teman-teman, kalau misalkan kita, karena manajemen pemasaran ini adalah mata kuliah, dia
adalah mata kuliah sebelum mata kuliah manajemen pemasaran 2 ya. Jadi ini adalah prasyarat, dan sebelum manajemen pemasaran 1 ini teman-teman juga sudah mengampu mata kuliah pengantar manajemen dan pengantar bisnis. Jadi di manajemen pemasaran 1 ini teman-teman juga harus mengampu mata kuliah ini dengan baik ya. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait pemasaran. Sebenarnya sih apa sih pemasaran? Mungkin teman-teman dalam kesehariannya ya sering mendengar kata-kata pemasaran, atau biasanya identik dengan kata apa? Coba mungkin ada yang tahu kira-kira kalau misal dengar kata-kata pemasaran apa yang ada di benak kalian? Ada yang tahu? Apa? Apa Mbak? Apa? Tadi bilangnya sales. Apa tadi bilangnya? Sales ya. Memang sih identik ya kata-kata pemasaran dengan sales. Biasanya orang-orang kalau misalkan lulusan atau konsentrasinya nanti pemasaran ya, dia pasti bilang nanti kamu jadi sales, padahal nggak selalu. Jadi ada beberapa perbedaan antara sales dan pemasaran. Artinya sales dengan pemasaran itu adalah berbeda, satu hal yang berbeda. Jadi itu tidak sama ya antara sales dan pemasaran. Apa sih sebenarnya pemasaran? Maka kita akan pelajari terkait definisi pemasaran terlebih dahulu. Jadi ini adalah ruang lingkup dari definisi pemasaran. Jadi menurut American Marketing Association di sini dijelaskan bahwa definisi pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberi nilai kepada pelanggan. Kemudian untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Kemudian di sini ada yang mengatakan bahwa definisi manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi di sini kalau misalkan sekedar kita ngomongin sales itu adalah penjualan kan, maksudnya dalam Indonesia itu adalah penjualan. Tapi kalau misalnya marketing itu berbeda. Pada marketing, titik poinnya kalau misalkan kita lihat dari dua definisi ini, titik poinnya dia adalah memberikan nilai kepada pelanggan. Jadi nilai kepada pelanggan itu sangat penting di dalam manajemen pemasaran ya. Apa sih sebenarnya nilai pelanggan ini? Sesuatu yang bernilai untuk konsumen ya, jadi untuk pelanggan juga ya. Misalkan ya, teman-teman membeli sebuah produk, sebuah barang, misalkan apa sih, pasta gigi ya, pasta gigi seperti mereknya apa biasanya? Pepsodent. Kira-kira kenapa pilih Pepsodent, Mbak? Karena Pepsodent itu kan serangkaian produknya Unilever. Iya, serangkaian. Sudah percaya. Ya, berarti Mbak itu dinamakan sudah puas terhadap produk dari Unilever. Nah, itu dia kata kunci dari pemasaran, membuat seseorang puas sehingga Mbak sampai dengan saat ini, dari kecil sampai dengan saat ini pasti tetap menggunakan Pepsodent, benar? Nah, itu dikatakan, makanya kenapa dikatakan dalam manajemen pemasaran itu dia menitik beratkan kepada pelanggan, karena dalam pemasaran itu mengharuskan sebuah perusahaan itu menginginkan pelanggannya harus loyal atau setia. Kalau misalkan orang loyal atau konsumen itu loyal atau setia, maka dia akan mau melakukan sesuatu apapun. Misalkan ya, Mbak ditanya karena Mbak tadi sudah puas menggunakan Pepsodent, nanti kalau temannya ada yang tanya, kamu pakai pasta gigi apa? Dengan secara sengaja, Mbak itu akan memberikan informasi bahwa aku pakai Pepsodent tuh gini-gini, enak. Kalau setelah sikat gigi itu wangi misalkan ya. Nah, yang Mbak lakukan itu adalah getok tular positif atau word of mouth. Yang Mbak lakukan itu adalah secara tidak langsung melakukan promosi kepada orang lain sehingga dia mau menggunakan Pepsodent juga. Nah, itu dia titik poin atau poin penting dalam manajemen pemasaran adalah menitik beratkan kepada pelanggan sehingga pelanggan itu atau konsumen itu setia terhadap sebuah produk. Dari definisi pemasaran ini. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada beberapa pelaku dalam pemasaran ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada pasar pemerintah, ada pasar perantara, ada pasar konsumen, ada pasar produsen dan pasar sumber daya ya. Di sini pemasar atau marketer itu adalah seseorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, dukungan dari pihak lain ya. Jadi dia pemasar itu adalah seseorang yang dia mencari perhatian ya, ingin laku barangnya, itu disebut dengan pemasar. Kemudian prospek itu adalah pemberi respon. Sementara
kalau misalkan pasar itu adalah tempat di mana pembeli dan penjual itu bertemu. Di sini ada 5 pasar dasar dan alur hubungannya ya. Di sini ada sistem pemasaran yang sederhana. Jadi kalau misalnya sederhana, ini dikatakan bahwa ada industri atau sekumpulan penjual itu sedang bersama. Misalkan kalau teman-teman lihat di pasar ya, ada penjual ikan, ada penjual sayur. Jadi di situ bertemu. Kemudian dari penjual ikan ketemu sekumpulan pembeli ya. Jadi ada pembeli juga. Pembeli dan penjual itu melakukan komunikasi. Misal komunikasinya apa? Harganya berapa? Ini gimana? Ikannya baru nggak kayak gitu kan? Nah, di sini setelah itu jadi beli ya. Dari sini pasar ini kan dari pembeli ini dia memberikan informasi bahwa dia membutuhkan ikan. Misalkan teman-teman mau beli ikan. Setelah itu ikan apa? Misalkan dari sekumpulan penjual ini ikan apa? Misalkan saya butuh ikan bawal, tapi maunya yang segar misalkan ya. Oke, ini dikasih komunikasi dengan pembelinya. Oke, ini adalah ikan bawalnya segar baru dapat tadi pagi misalkan. Kemudian dari pembeli ini memberikan uang, maksudnya dia mau membeli dari industri atau sekumpulan penjualnya, dia memberikan barang atau jasanya. Itu dia kalau misalkan sistem pemasaran yang sederhana ya. Next, ini kita akan membicarakan terkait konsep inti pemasaran. Mungkin kalau teman-teman itu tahu ya, misalkan seperti tanggal kembar, itu kan banyak diskon ya, 77 kayak kemarin ya. Apalagi kalau misalnya cewek-cewek lihat baju yang murah. Nah, sebenarnya di konsep pemasaran ini kita sudah dipelajari. Kita harus tahu mana sih sebenarnya kebutuhan dan keinginan. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau misalkan ada baju yang diskon-diskon itu, kadang-kadang kan kita nggak pikir ya, kita punya uang atau enggak. Tapi yang penting ini lucu atau bagus. Kan bahasanya cewek kan bukan bagus ya, lucu gitu ya. Nah, jadi harus bisa membedakan mana sih yang kebutuhan dan mana sih yang keinginan. Kita tahu bahwa kebutuhan itu adalah syarat hidup dasar manusia. Jadi kalau misalnya kebutuhan seperti primer, itu kita butuh makan, butuh air minum, itu pasti ya. Tapi kalau misal baju yang penting ada, kayak gitu ya. Nah, sementara kalau misal keinginan itu adalah kebutuhan yang diarahkan objek tertentu untuk memuaskan ya, memuaskan diri sendiri. Misalkan tadi ada baju, sudah punya baju di rumah sudah cukup. Tapi biasanya cewek-cewek bilang perempuan tuh selalu identik dengan bilang aku nggak punya baju gitu. Padahal sebenarnya bajunya banyak di rumah. Itu adalah keinginan ya pasti ya. Nah, di sini permintaan adalah keinginan yang didukung dengan kemampuan untuk membayar. Kemudian kita membicarakan mengenai segmentasi, pasar sasaran, positioning, penawaran, kemudian merek. Jadi di sini ada 14 item terkait konsep inti pemasaran. Ada nilai juga, ada kepuasan seperti yang saya tadi jelaskan. Kalau misalkan terkait kepuasan itu kalau misalnya seseorang sudah puas, dia mau memberikan apapun yang diminta informasinya terhadap suatu produk. Saluran pemasaran juga, kita membicarakan rantai pasokan, persaingan, dan lingkungan pemasaran. Nah, tapi sebenarnya apa sih realitas pemasaran baru? Saat ini kan pasar itu sudah tidak seperti yang dulu lagi ya. Sekarang pasar itu dia memiliki kekuatan masyarakat yang utama. Jadi kemudian ada kemampuan baru konsumen. Apa kemampuan baru konsumen? Dia ternyata mencari informasi dari banyak sumber. Salah satu sumbernya misalnya TikTok. Kayak misalnya orang-orang ya mau pergi ke suatu tempat misalnya seperti Malang, kan dia mencari penginapan ya. Sekarang udah searchingnya bukan cuma di Traveloka atau bukan cuma di Google, tapi bisa searching dari TikTok, karena dia mendapatkan informasi tersebut dari TikTok. Misalnya mencari yang kids friendly atau mau cari tempat yang dia dekat dengan kafe. Ini sih sebenarnya seperti apa sih konsep dari realitas pemasaran baru? Nah, ini sangat penting untuk dipelajari oleh teman-teman. Nah, itu yang harus diketahui oleh produsen atau yang pemilik perusahaan sehingga sebuah perusahaan itu bisa survive ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan baru perusahaan. Nah, pertemuan antara kemampuan baru konsumen dengan kemampuan baru perusahaan itu harus tetap berlanjut. Kemampuan baru perusahaan berarti dia harus update terkait digital marketing, dia harus tahu, misalnya harus buat TikTok, dia harus tahu gimana cara bikin konten, upload dari kontennya, uploadnya jam berapa. Makanya sekarang kan cukup banyak lowongan kerja terkait di digital marketing dan analis.
Nah, ini dia adalah orientasi perusahaan terhadap pasar, ada konsep produksi, ada konsep produk, di mana membicarakan mengenai keunggulan produk, ada konsep penjualan, dia beragresivitas di penjualan dan promosi. Di sini ada konsep pemasaran, di mana dia berorientasi pada pasar, dan konsep pemasaran holistik, dia punya perspektif dan integrasi. Nah, dalam marketing ini akan selalu dikenal dengan teori bauran pemasaran atau disebutnya dengan marketing mix. Ada yang tahu mungkin marketing mix, mungkin udah pernah dengar gitu ya. Marketing mix itu sebenarnya kalau misal dikenalnya sih untuk di perusahaan barang itu dikenalnya dengan nama 4P. Mungkin ada yang kenal, udah ada yang tahu 4P. Belum pernah tahu? Apa? Belum pernah? 4P, product, price, place, promotion. Nah, itu tuh adalah konsep inti dari marketing. Jadi harus tahu tentang itu. Kalau misalnya teman-teman mau jadi, misalnya mau jadi selebgram, itu juga harus tahu tentang itu. Ini dia adalah komponen 4P dari bauran pemasaran atau marketing mix. Misalkan di bauran pemasaran dia punya beberapa indikator untuk produk. Ada ragam produk, ada kualitas, ada desain, ada fitur, kemudian nama merek. Jadi sebuah produk itu harus punya merek. Sama seperti orang harus punya nama, nggak mungkin kan saya panggil namanya, nggak mungkin. Jadi misalkan perusahaan kan nggak mungkin, kamu kemarin beli di mana bajunya? Hah? Apa ya namanya ya? Bukan nggak tahu, tapi memang nggak ada merek. Nah itu, jadi teman-teman kalau misalnya mau buat produk, dia harus memiliki merek, kemudian memiliki kemasan juga yang kalau misalnya sekarang disebutnya eye catching ya, di pandangan mata itu bagus. Kemudian ini harganya juga harus harga terdaftar. Kemudian promosi dan tempat saluran. Yang paling menarik dalam dunia marketing saat ini adalah di dunia promosi ya. Kalau misal promosi sekarang udah pakainya bukan pakai, ada yang beberapa di televisi, tapi sekarang sudah beralih di YouTube. Kemudian bahkan Shopee itu juga ada. Shopee ada kan? Kemudian di TikTok juga ada. Bahkan di Facebook juga sampai sekarang merajai. Nah, teman-teman, ini ada beberapa tugas dari manajemen pemasaran, ada mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, kemudian berhubungan dengan pelanggan, ada membangun merek yang kuat, membentuk penawaran pasar, menghantarkan nilai, mengkomunikasikan nilai, dan menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini saya ada beberapa yang kita diskusikan, jadi teman-teman nanti bisa membedakan produk-produk apa sih sebenarnya yang ada di manajemen pemasaran. Ya, di sini teman-teman saya minta untuk membedakan mana sih yang termasuk dari produk atau mana sih yang termasuk jasa, sehingga nanti bisa dari pekerjaan ini teman-teman nanti akan bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya beda barang dan jasa. Baik, kita bagi menjadi 4 kelompok ya, 3 kelompok saja. Baik, kita bagi menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan ini. Dipersilakan untuk berkumpul bersama kelompoknya. Baik, teman-teman sudah pegang kertas ya. Di sini sudah berisi ya, oke. Di sini berisi tentang goods atau service, atau dia masuk barang atau jasa. Nah, selama ini kan teman-teman sudah pasti tahu ya, apa sih barang, yang mana sih yang jasa. Nah, di sini teman-teman perlu hanya menceklis aja untuk yang ini, yang lembar 1 ini yang tulisannya berwarna hijau. Kalau misalkan dia termasuk barang, dia teman-teman tulis G atau goods, kemudian kalau masuk jasa ditulis S. Sama seperti yang lembar satunya, jadi teman-teman cukup menuliskan G kalau misalkan dia termasuk barang atau goods, kemudian service itu untuk jasa. Ya. 5 menit cukup? Oh, sangat cukup sekali. Baik, setelah ini nanti mungkin ada beberapa orang atau satu kelompok ya, 1 orang boleh lah, atau 1 orang ada dari setiap kelompok untuk menyimpulkan apa sih sebenarnya perbedaan barang dan jasa menurut kalian. Ya, oke? Silakan. Ini G. Ya, S. G. Baik, 1 lembar satunya sudah? Oke. Jangan apa-apa. G. Oke, teman-teman, gimana? Udah selesai? Alhamdulillah. Berarti yang ini mengalami kesulitan yang mana? Berarti adakah kesulitan ketika mengerjakan
di sesi diskusi ini? So easy ya. Jadi memang awal permulaan ini penting sekali teman-teman mengetahui konsep dan membedakan sebenarnya mana sih yang barang, mana sih yang jasa, karena ini kan kita tahu di kehidupan sehari-hari ya. Oke, kalau misalkan dokter itu masuk apa? Jasa. Ada yang salah? Tidak. Kalau buku? Barang. Kalau misalnya tadi bilangnya teacher atau lecturer di situ, yang mengajar itu jasa atau barang? Jasa. Kalau sepeda? Barang. Barang. Kalau layangan? Barang. Kalau itu tadi ada delivery? Jasa. Kemudian ada pizza? Barang. Terus itu ada apa itu ya? Teknisi ya? Apa berarti? Jasa. Kemudian kalau misal di next itu kita lihat ada microwave, barang. Yang sebelumnya ada tisu, barang. Kemudian di situ ada itu dokter lagi ya. Ada obat, itu apa berarti? Kalau pemadam kebakaran? Jasa. Jasa. Kemudian ada mainan Lego, barang. Ada mobil, dan yang terakhir yaitu kue, barang. Jadi teman-teman bisa membedakan antara barang dan jasa. Nah, sekarang saya minta per satu orang dari kelompok itu untuk memberikan informasi atau ciri. Mana sih yang barang, apa sih ciri sebenarnya barang, apa sih jasa. Mana siapa dari kelompok ini? Oke, boleh berdiri? Berdiri? Boleh lah. Berdiri dong. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hasil diskusi, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami adalah perbedaan antara barang dan jasa itu dari apanya gitu ya. Iya. Itu yang pertama, kalau misal barang itu dari bentuk, soalnya kalau jasa itu tidak ada bentuknya seperti dokter itu mengobati kita itu menggunakan jasa kan. Iya. Jasa otomatis dokter itu akan menyembuhkan kita. Nah, kalau barang itu seperti obat itu ada bentuknya, terus kita bisa mengkonsumsinya juga, atau dengan seperti kue itu juga bisa disebut dengan barang dikarenakan ada bentuknya dan kita bisa mengkonsumsinya juga. Namun barang itu tidak semuanya harus dikonsumsi. Seperti buku itu ada bentuknya, namun kita tidak bisa mengkonsumsi buku tersebut. Kesimpulannya itu adalah kalau barang itu ada bentuknya atau berwujud, sedangkan jasa itu tidak ada wujudnya, namun tidak bisa merasakannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan karena sudah mau memberikan komentarnya. Baik, ada kelompok lainnya yang mau memberikan informasi dan kesimpulannya terkait ciri atau karakteristik dari barang dan jasa. Mungkin dari kelompok sini? Sudah, jangan saling tunjuk. Ayo, harus merasa percaya diri. Boleh berdiri dong, biar kelihatan wajahnya ya. Baik, terima kasih untuk kesimpulan menurut sekali yang dikatakan oleh kelompok sebelah bahwa barang itu memiliki wujud dan juga bisa dirasakan. Jasa juga bisa dirasakan, melainkan tapi tidak memiliki wujud. Dan juga kesimpulan yang saya ambil di sini adalah barang itu memerlukan bahan baku, tetapi jasa itu tidak memerlukan bahan baku, melainkan memerlukan sebuah peralatan untuk mendukung operasionalnya. Oke. Itu aja kesimpulan dari kami karena sudah ditambahkan oleh kelompok sebelah. Oke, mari berikan tepuk tangan juga. Kelompok selanjutnya. Ayo, siapa yang memberikan informasi dan kesimpulan terkait barang dan jasa, boleh berdiri. Ya, baik Ibu, terkait barang dan jasa itu, barang itu bisa dirasakan dan juga terlihat. Nah, sedangkan jasa itu tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan. sangat bisa dirasakan. Oh iya, oke, berikan tepuk tangan juga. Terima kasih sudah mau berkomentar. Oke, teman-teman di sini sudah bisa membedakan antara barang dan jasa. Ini sih sebenarnya hal yang penting dan konsep yang paling penting yang harus teman-teman tahu. Jadi di manajemen pemasaran ini teman-teman tadi sudah mempelajari terkait konsep inti pemasaran, kemudian terkait perbedaan produk dan jasa, ada marketing mix juga, ya. Kemudian di akhir ternyata kita kalau misalnya tahu ya di sini
10 tipe entitas yang ada di pasaran itu bukan hanya barang dan jasa aja, tapi ada acara, ada pengalaman, ada orang, ada tempat, ada properti, ada organisasi, ada informasi dan ide. Mungkin kalau misalkan ide, kayak misalkan teman-teman punya ide yang dia dijual ya. Kalau sekarang kan mudah ya, ada yang punya ide dia bikin macam undangan kayak undangan web sekarang kan marak ya. Kalau misal dulu kan undangan sudah berupa produk barang ya, barang yang dia udah ada hardnya ya. Tapi kalau misalnya sekarang dia via web sudah bisa. Jadi ini adalah beberapa 10 entitas yang teman-teman harus tahu, apalagi kalau teman-teman sudah mau memilih, misalkan mau membuat sebuah bisnis kayak gitu. Ada pertanyaan di sini, teman-teman? Sudah cukup paham ya terkait konsep pemasaran dan tadi di dalamnya kita membicarakan mengenai marketing mix, kemudian kita membicarakan mengenai perbedaan barang dan jasa, dan ini ada beberapa 10 entitas yang dipasarkan. Kemudian bagaimana sebenarnya saluran atau hubungan sih, cara menghubungkan antara pembeli dan penjual. Mungkin pada kuliah pada pagi hari ini kita cukupkan sampai dengan di sini. Namun ada beberapa tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nanti teman-teman diminta untuk mencari perusahaan ya, misalkan saya menggunakan perusahaan Coca-Cola. Nah, teman-teman di situ silahkan dari perusahaan tersebut disimpulkan ya, apakah dia menjual produk apa saja, atau barangnya apa saja, atau produknya apa saja. Kemudian setelah itu dianalisis bagaimana sebenarnya dari perusahaan itu menggunakan konsep pemasarannya seperti apa. Misalkan dari sisi barangnya, atau dari sisi 4P-nya, misalkan dari produknya apa saja, price-nya bagaimana, kemudian promosinya seperti apa, dan dia apakah mempunyai tempat atau distribusi. Itu ya. Ada pertanyaan terlebih dahulu terkait tugasnya? Nah, ini berarti minggu depan kita akan membahas terkait itu. Akan ada studi kasus yang sangat menarik dari sebuah kasus perusahaan yang akan kita bicarakan ya. Terima kasih sudah hadir di kelas saya pada pagi hari ini. Saya doakan selalu sehat walafiat dan sukses selalu untuk teman-teman semua ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 untuk program studi S1 Manajemen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.